pagi Ibu. Ibu, silakan duduk. Terima kasih. Datang dengan siapa tadi, Bu? Dengan Sami. Baik Ibu, sebelumnya perkenalkan saya Dian Tresna. Baik, pagi ini saya Baik Ibu, perkenalkan saya Dian Tresna. Baik, pagi ini saya bertugas ya Ibu. Sebelumnya kalau boleh tahu nama Ibu siapa? Ibu Asin. Baik Ibu, mungkin Ibu ada keluhan? Tidak ada Ibu. Kalau gitu baik Ibu. Ibu, hari ini saya akan menjelaskan tentang ASI eksklusif. Sebelumnya saya mau tanya kepada Ibu, mungkin Ibu sebelumnya pernah mendengar tentang ASI eksklusif Ibu? Tidak pernah. Baik Ibu, saya akan menjelaskan ASI eksklusif. Jadi ASI eksklusif ini Ibu bayi yang diberi ASI saja dan tanpa ada tambahan cairan atau makanan, kecuali diberi obat, vitamin, mineral sampai umur 6 bulan. Jadi di sini juga Ibu ada beberapa manfaat ASI eksklusif. Yang pertama itu ASI sebagai nutrisi, yang kedua ASI juga meningkatkan daya tahan tubuh bayi, yang ketiga ASI untuk meningkatkan kecerdasan bayi, yang keempat ASI juga meningkatkan jalinan kasih sayang antara ibu dan bayi. Di ASI juga Ibu ada zat kekebalan. Yang pertama itu Ibu ada faktor bifidus. Faktor bifidus ini Ibu untuk mendukung proses perkembangan bakteri yang menguntungkan dalam usus bayi. Jadi untuk mencegah bakteri pertumbuhan yang merugikan. Yang kedua itu Ibu adalah lactoferrin. Lactoferrin ini Ibu untuk mengikat zat besi dalam ASI sehingga zat besi tidak digunakan oleh bakteri patogen untuk pertumbuhannya. Yang ketiga Ibu anti alergi. Yang keempat mengandung zat antivirus polio. Yang kelima membantu pertumbuhan selaput usus bayi sebagai perisai untuk menghindari zat-zat merugikan yang masuk ke dalam peredaran darah. Di sini juga Ibu ada beberapa jenis-jenis ASI. Yang pertama itu jenis ASI kolesterol. Cairan yang pertama kali keluar kental dan warna kuning-kuningan dibanding susu mati atau ASI matang, dan diskresi hari pertama sampai ketiga. Bila dipanaskan akan menggumpal, dan sedangkan ASI matur tidak Ibu. Kemudian merupakan pencahar yang ideal untuk membersihkan mekonium dari usus bayi yang baru lahir dan mempersiapkan saluran pencernaan makanan bagi bayi mempersiapkan saluran pencernaan makanan bagi bayi yang akan datang. Kemudian lebih banyak mengandung karbohidrat, protein, mineral, antibodi, dan memberikan perlindungan bayi sampai umur 6 bulan dibandingkan dengan ASI matur. Kemudian jenis yang kedua yaitu ASI masa peralihan. Yang pertama merupakan ASI peralihan dari kolostrum sampai menjadi ASI yang matur. Yang kedua disekresi dari hari keempat sampai hari ke-10. Yang ketiga kadar protein makin rendah, sedangkan kadar karbohidrat dan lemak semakin meninggi dan volume juga semakin meningkat. Yang ketiga yaitu Ibu, jenis yang ketiga ASI matur. Yang pertama merupakan ASI yang disekresi pada hari ke-10 dan seterusnya, komposisi relatif konstan. Yang kedua yaitu merupakan cairan berwarna putih ke kuning-kuningan yang diakibatkan karena dari kasein, dan di dalamnya juga terdapat riboflavin dan keratin. Yang ketiga tidak menggumpal jika dipanaskan. Yang keempat terdapat antimikrobial faktor antara lain yaitu antibodi atau kekebalan terhadap infeksi, protein dan hormon-hormon. Kemudian di sini juga Ibu ada cara memperbanyak produksi ASI. Yang pertama yaitu Ibu bayi menyusui setiap 2 jam selama 10 menit setiap di payudara. Jadi secara bergantian ya dia. Yang kedua itu Ibu bangunkan bayi, buka baju atau gedung yang membuat rasa gerah, duduklah selama menyusui. Yang ketiga pastikan bayi menyusui dengan posisi yang baik atau menempel pada ibunya dan menelan secara aktif.
Yang ibu menyusui bayi di tempat yang tenang, nyaman, dan minumlah setiap kali menyusui ya ibu. Yang kelima juga, tidak bersebelahan atau dekat dengan bayi. Dan yang keenam, ibu meningkatkan istirahat atau minum ya ibu. Ada juga cara pemerahan ASI. Jadi ibu jika melakukan pemerahan ASI, ibu juga bisa menggunakan tangan atau bisa melakukan dengan pompa. Kemudian untuk menyimpan ASI yaitu ibu menyimpan ASI-nya di udara terbuka atau bebas 6 sampai 8 jam. Kalau yang kedua, kalau simpannya di lemari es ya ibu harus 4 derajat Celcius selama 24 jam. Kemudian di lemari pendinginan atau beku di lemari pendinginan atau beku di bawah 18 derajat Celcius. Yang keempat, ASI yang telah didinginkan bila akan dipakai tidak boleh direbus karena kualitasnya akan menurun yaitu bubur ketebalannya. Jadi ASI tersebut cukup didiamkan beberapa saat di dalam suhu kamar agar tidak terlalu dingin atau dapat pula direndam di dalam wadah yang telah berisi air panas. Kemudian ada juga cara penerapan ASI eksklusif pada ibu bekerja. Jadi selama cuti ibu hanya Jadi di sini juga ibu ada cara penerapan ASI eksklusif pada ibu bekerja. Yang pertama, selama cuti hanya menyusui. Yang kedua, sebelum mulai bekerja ubah pola minum bayi. Yang ketiga, sebelum berangkat bekerja baiknya ibu menyusui bayi. Yang keempat, selama di kantor pra-ASI setiap 3-4 jam. Yang kelima, simpan di lemari es dan dibawa pulang. Yang keenam, setelah dihangatkan diberikan dengan cangkir ya ibu ya. Baik ibu, itu saja konseling hari ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan ibu? Tidak ibu. Kalau begitu ibu, baik ibu, mungkin ibu bisa menjelaskan kembali apa yang saya jelaskan dulu. Baik ibu, yang pertama tadi ibu sudah jelaskan bahwa ASI eksklusif itu adalah bayi yang hanya diberi ASI saja tanpa ada tambahan makanan atau cairan kecuali obat, vitamin, dan mineral sampai bayi berusia 6 bulan. Dan manfaat dari ASI eksklusif tadi yaitu sebagai nutrisi, kemudian untuk meningkatkan daya tahan tubuh bayi dan meningkatkan kecerdasan bayi dan untuk menjalin kasih sayang antara ibu dan bayi. Baik ibu, untuk konseling hari ini sudah selesai. Terima kasih juga ibu telah bekerja sama tadi.